Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Karni, tadi waktu kita duduk, saya sedang berpikir-pikir kenapa Bang Nurdin Halid posisinya di tengah. Dan kenapa Bang Saleh Daulay diapit oleh PDIP dan Gerindra. Saya mencoba bertanya-tanya, jangan-jangan memang ada maksud Bang Karni mendudukkan kita posisi seperti ini. Paling tidak barangkali PAN itu antara PDIP dan Gerindra. Iya kan? Mau ke kanan atau ke kiri. Iya kan? Tenang dulu, tenang. Ada saatnya nanti kemari. Jangan dikunci dulu maksudnya. Enggak, bukan, namanya juga meramal. Jadi kemudian Bang Nurdin Halid ya di situ Golkar. Jangan-jangan Bang Karni, Bang Nurdin Halid bisa mengajak Bang Saleh bersama-sama. Karena jalan di depan Bang Nurdin ini lempang nih, nggak ada penghalang ini. Iya, lempang. Ya. Jadi bisa jadi begitu juga. Tapi sepertinya Bang Nurdin Halid ini agak sulit ke kiri kami. Kenapa ada penghalangnya Mas Tejo? Ada penghalangnya ini. Jadi yang paling mungkin memang ke situ ya bisa ke sana atau bisa mengajak Bang Saleh bersama-sama ke depan. Nah, kita lihat saja nanti Bang Karni bagaimana akhirnya kan begitu. Karena sudah ada waktunya, pasti ada akhirnya. Yang kedua, Bang Karni, seperti yang dikatakan oleh Mas Taufik tadi atau Tobas, bahwa koalisi perubahan ini terjal dan berliku bahkan mendaki. Tadi sudah disampaikan oleh kedua teman kami ini bahwa Nasdem ya hari ini ada potensi untuk kemudian dibegal, kan begitu kan? Informasi dan isu yang berseliweran di media online atau di media sosial. Sementara Anies itu dijegal, ya. Meskipun ya ini ada yang bilang hoax dan lain sebagainya, bahkan ada juga yang mengatakan Anies tidak dijegal. Tapi kalau lihat perjalanannya, publik tidak bisa kemudian mengatakan bahwa Anies itu tidak dijegal, ya. Dan presiden misalnya mengendorse, ya walaupun itu hak presiden dan presiden juga mengatakan bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan Indonesia. Ya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kan harapan kita presiden sebagai seorang yang negarawan bisa bersikap adil begitu dalam menerjemahkan ya apa yang dia sampaikan dan apa yang dia perlihatkan kepada publik. Nah, oleh karena itu Bang Karni memang koalisi perubahan ini ya benar-benar ya menghadapi ya turbulensi yang memang itu harus dihadapi. Mau tidak mau memang kami harus hadapi, suka tidak suka, senang tidak senang, kami harus menghadapi. Isu Anies dijegal, kemudian isu soal koalisi dibegal, itu memang harus harus kami jawab gitu loh. Ya, kami jawab, kami memberikan support ya dorongan moral kepada Demokrat untuk berjuang karena kami yakin bahwa Mahkamah Agung itu adalah tempat orang mencari keadilan. Mahkamah Agung itu adalah peradilan yang agung. Jadi tidak boleh ada keputusan-keputusan yang kemudian mendegradasikan bahwa Mahkamah Agung itu bukan peradilan yang agung. Kami percaya itu, ya bahwa keadilan masih ada di sana. Oleh karena itu kami optimis, ya bahwa ya kami akan tetap jalan. Nah soal misalnya Anies ya dijegal, memang itu seperti yang saya katakan tadi, Bang Karni, dalam beberapa momen ya bahkan ketika misalnya beliau sholat Jumat di satu masjid lalu disemprit oleh Bawaslu, tapi ketika ada calon lain yang bagi-bagi ini kemudian ke masjid, Bawaslu bilang tidak apa-apa. Ketika kemudian ada di sana di sudut sana misalnya ada anak-anak di bawah umur atau anak-anak di bawah umur yang sebelumnya tidak bisa tapi tidak diapa-apain. Kira-kira begitulah. Meskipun ada yang halus, ada yang tidak halus. Nah karena itu Mas Tejo, ketika Mas Tejo tanya misalnya urutan survei 3 atau ingin dijegal dan lain sebagainya, justru saya ingin mendendangkan lagu Mas Tejo. Ya, Bang Karni izinkan saya satu bait saja untuk menjawab ini ya. Apa benar Anies dijegal?
Apa benar koalisi dibegal? Tolong Tuan beri jawaban. Jangan lempar sembunyi tangan. Ya. Jadi itu kami. Dan yang ketiga Bang Karni, ya ini soal siapa cawapres. Sejak awal kita punya piagam, ya piagam koalisi. Dan Pak Karni, dulu itu zaman Rusia masih kenceng-kenceng sebelum perestroika, masih nekan totaliter, rakyatnya memang pandai menyanyi semua. Ya gitu loh, gitu aja. Ketika Rusia masih rezim totaliter, tarian-tariannya bagus, nyanyian-nyanyiannya bagus Pak Karni gitu loh, gitu aja. Dan joknya, Kenapa? Bang Karni. joknya juga paling banyak dulu. Oh iya. Bang Karni dalam. Bang Karni, jadi sejak awal kita memang memberikan hak kepada Capres Anies Baswedan untuk menentukan cawapres. Jadi seperti yang kata Mas Tobas tadi bilang, bahwa tidak ada dominasi, tidak ada submisi. Ya. Jadi tidak ada yang mendominasi dan juga tidak ada yang kemudian disubmisikan. Serahkan. Dan kan tadi sudah disebutkan bahwa ada tim 8, sudah kemudian mengoleksi nama, kemudian juga mengerucut beberapa nama, dan akhirnya ada satu nama seperti kata Bang Andre tadi, ya satu nama cawapres, nggak mungkin 2 nama. Satu nama diberikan. Nah tinggal nanti ketika Mas Anies misalnya memilih nama itu, dia akan memberitahukan kepada Ketua Umum Partai. Seperti Mas Jaki katakan tadi bahwa ada kontribusi, terutama kontribusi elektoral dan lain-lain sebagainya. Kenapa Bang Karni? Karena yang dicari oleh koalisi perubahan itu adalah ban gandeng, bukan ban serap. Nah, itu Bang Karni. Beda ban serap dengan ban gandeng. Kalau ban serap taruh di belakang. Kalau misalnya bocor ban itu baru dipakai. Itu pun kadang-kadang nggak dipakai. Ditempel dulu, kemudian dilanjutkan perjalanan. Nah kalau ban serap kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak. Nah, kita tidak mau cawapres nanti seperti ban serap. Ya, begitu. Jadi kita ingin ya cawapres nanti itu, wapres yang mendampingi Mas Anies itu adalah ban gandeng. Selalu bersama-sama. Nah itu ban gandeng. Kalau ban serap di belakang saja. Ya. Sehingga kadang-kadang orang nggak kenal siapa wapres kita. Kira-kira begitu. Orang nggak tahu ketika ada survei misalnya, apakah Anda mengenal wapres? Nggak kenal mereka. Karena barangkali ya, belum menjadi ban gandeng. Nah karena itu kenapa kemudian kita menyerahkan itu? Ya agar kemudian ya wapres itu menjadi ban gandeng. Dan kami percaya bahwa Mas Anies itu adalah sosok yang demokratis ya. Dan dia akan memilih ya dengan berbagai macam pertimbangan. Dan bagi kami sebenarnya makin cepat ya diumumkan itu makin bagus. Sehingga kemudian kita bisa gaspol ya, kita bisa berkeliling ya, kemudian menyampaikan pesan-pesan dan lain sebagainya. Nah lalu bagaimana sikap PKS? PKS tidak ngotot. Ya, tidak ngotot walaupun memang ada kader PKS yang juga siap mendampingi Anies Baswedan. Ya, ya ada ya, ada. Ya walaupun memang dalam survei-survei tidak begitu besar, tapi ya kami percaya juga bahwa kekuatan kader itu juga nggak boleh diabaikan, disepelekan. Nah yang paling penting Bang Karni, pesan Presiden PKS Ahmad Syeku itu, bagaimana Pilpres ke depan itu tahun 2024 itu benar-benar mampu menyatukan potensi anak bangsa. Jadi retorika soal bagaimana tidak ada pembelahan, polarisasi dalam Pilpres ke depan itu harus kita wujudkan. Jadi partai-partai pengusung dan pendukung calon presiden, calon wakil presiden harus membumi nyatakan ya soal bagaimana Pilpres menjadi upaya untuk menyatukan potensi anak-anak bangsa kita. Bukan sebaliknya, kita sudah belajar Bang Karni ya dengan pemilu presiden yang lalu ada kematian, ada darah yang bercucuran dan lain sebagainya. Tidak ingin seperti itu lagi. Dan yang paling penting Bang Karni, kenapa misalnya kita punya kriteria tentang cawapres tadi itu karena tantangan kita ke depan itu semakin berat ke depan. Utang kita sudah bejibun, hampir 8.000 triliun. Ya kalau tidak dikelola secara hati-hati ini lampu kuning bagi Indonesia. Belum lagi misalnya kemarin ada pengakuan dari Menteri Bappenas. Ya, Menteri Bappenas, ya, Kepala Bappenas maksud saya dan Menteri PPN itu bahwa di tahun 2024 ada 10 indikator
dari rencana pembangunan jangka menengah nasional yang nggak akan bisa dicapai di tahun 2024. Nah ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Nah karena itu butuh capres dan cawapres yang kuat untuk bisa ya mengatasi gelombang masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Tapi kita tetap optimis Bang Karni, karena kita akan menghadapi banyak peluang di tahun 2024 dan tahun-tahun setelah itu. Terima kasih Bang Karni. Bang Karni. Ini ada pertanyaan, saya mau melanjutkan apa yang tadi ditanya oleh Mas Tejo. Karena tiga teman-teman ini punya tone yang sama gitu. Tone-nya itu kalau tadi apakah lembaga survei itu digunakan sebagai alat untuk campaign juga gitu kan. Nah kalau ini tone-nya kira-kira penzoliman gitu. Penzoliman, victim playing itu, apakah victim playing ini masih laku gitu. Digunakan sebagai alat kampanye gitu. Mungkin jangan-jangan ini yang dimaksudkan untuk meningkatkan itu tadi. Elektabilitas Anies tadi gitu. Kami Bang Andre, kami ini sama tapi tidak serupa. Oh gitu. Ya, Ternyata sama kami seiring dan sejalan. Ada orang kadang-kadang seiring tapi belum tentu sejalan Bang Karni. Nah kami ini seiring dan sejalan, bergandengan tangan. Jadi soal tadi yang sampaikan, soal pencegalan, pembegalan, itu kan isu yang berseleweran ya di media sosial, media online dan media-media lainnya. Nah mudah-mudahan kami mengatakan itu hoax gitu ya. Sesuatu yang tidak benar. Karena memang itu tidak laku lagi sekarang. Ya, itu dan kelihatan gitu. Soal laku tidak laku kita lihat aja nanti. Gitu. Terima kasih. Baik. Pemirsa, negosiasi itu selalu membutuhkan kompromi. Tidak ada yang bisa mengambil semuanya. Nicky Morgan, politisi Inggris. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang saya ke politisi Partai Golkar, Pak Nurdin Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni, akhirnya dapat giliran juga ini. Yang terakhir itu yang paling penting ya. Bang Karni, tagline Partai Golkar itu seperti kata Bu Nasir, itu suara Golkar, suara rakyat. Tadi saya sudah mencermati dengan saksama. Suara rakyat dari yang dipresentasikan oleh 6 partai. Begini Bang Karni, sebelum ke materi perbincangan kita malam ini, saya ingin menyampaikan dulu sikap terkini Partai Golkar bahwa Golkar tetap pada sikapnya yaitu Erlangga calon presiden. Itu alternatif pertama dan utama. Dan di Rakernas kemarin ini lebih dimantapkan lagi oleh sebuah pernyataan sikap dari 36 DPD 1 se-Indonesia. Bahwa Pak Erlangga tetap harus berjuang dan diperjuangkan menjadi calon presiden. Oleh karena itu sebelum saya menyampaikan pendapat saya tentang cawapres, maka sekarang Partai Golkar, baik Pak Erlangga maupun fungsionaris Partai Golkar lainnya, itu sedang melakukan komunikasi politik yang intens. Khususnya dengan Partai Amanat Nasional. Jadi tadi benar-benar itu. Agar Pak Erlangga bisa berpasangan dengan Pak Sul. Kalau ini yang terjadi, itu makna pencerahan demokrasi untuk penjelmaan kedaulatan rakyat itu luar biasa. Karena akan bisa ada 4 poros. Ada 4 alternatif pilihan bagi rakyat. Dan ini sangat mencerahkan demokrasi rakyat. Kita tidak memberi sebuah pilihan yang memaksa rakyat untuk hanya memilih satu di antara 2.
itu harus kita hindari. Minimal tiga pasangan. Oleh karena itu maka harapan kita adalah bagaimana Partai Amanat Nasional mau bersama-sama dengan Partai Golkar dan atau Partai Kebangkitan Bangsa. Itu juga masih ada kemungkinan itu, karena KIR juga memang sudah mendeklarasikan Pak Prabowo, tetapi juga belum menentukan cawapresnya. Tapi saya ingin katakan begini Bang Karni, tadi semua memperbincangkan tentang cawapres. Airlangga Hartarto adalah cawapres paling seksi dan terus cawapres yang ada. Kenapa? Ada dua fenomena yang sangat menarik dari dinamika politik yang berkembang saat ini di akhir-akhir ini. Yang pertama adalah ada 3 lembaga survei, yaitu LSI, Poltreking, Indikator Politik, menempatkan pasangan Prabowo Airlangga mengalahkan semua pasangan Ganjar dengan pasangan Anies Baswedan. Itu survei. Nah, tapi itu juga sekaligus memberikan gambar kepada kita bahwa sebetulnya rakyat itu menghendaki 3 pasangan calon, bukan 2 pasangan calon. Itu aspirasi rakyat melalui lembaga survei. Fenomena yang kedua Bang Karni adalah peristiwa tanggal 14 Mei, yaitu ketika pendukung Pak Jokowi atau relawan Pak Jokowi menggelar laporan musyawarah rakyat di Gelora Bung Karno. Di sana diumumkan 3 calon presiden yang dihendaki oleh rakyat melalui musrah 29 provinsi oleh relawan Jokowi, yaitu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Airlangga Hartarto. Berarti 2 lembaga, 1 lembaga rakyat, 1 lembaga survei yang mempresentasikan aspirasi rakyat itu menghendaki 3 pasangan calon. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan saya bahwa ya di sahabat saya dari perubahan tidak berarti bahwa Pak Erlangga tidak bisa ke sini, bisa juga karena paling seksi nih dengan indikator tadi. Nah, paling tidak ada 3 faktor yang membuat Pak Erlangga ini menarik untuk menjadi cawapres. Ini ya harus promosi, karena sebagai ketua umum saya kan harus promosi gitu kan. Yang pertama adalah kalau dengan Pak Prabowo, Bang Karni, itu Prabowo Erlangga adalah mampu mempresentasikan daripada karakter kepemimpinan Jokowi yang sangat visioner dan tegas. Ya. Keberlanjutan pembangunan yang diharapkan oleh Pak Jokowi sehingga beliau ingin cawe-cawe kan kesinambungan pembangunan, transisi kepemimpinan, kan itu pernyataan beliau. Itu harusnya Adinda Saki gembira dengan pernyataan presiden ini, dengan cawe-cawe ini, karena beliau ingin cawe-cawe agar supaya tidak ada riak-riak yang ingin mengganggu proses transisi kepemimpinan. Kalau misalnya tadi pembegalan yang gak riak, tinggal lapor sama Bapak Presiden, ini ada riak Pak, turun tangan dong supaya jangan ada riak, kira-kira gitu. Ya, jadi harusnya Demokrat itu sujud syukur dengan pernyataan Bapak Presiden. Itu saya dengar betul tadi malam, itu. Nah, pasti kita dengar semua. Oleh karena itu Dinda Sakit tinggal ngomong sama PSB, telepon aja. Pak Presiden ada riak-riak kecil nih. Ini, tolong turun tangan supaya riak itu hilang sehingga proses transisi kepemimpinan berjalan dengan baik. Yang buat teriak-teriak sebelahnya Pak Jokowi gimana nih Pak? Nah, itu siapapun yang melakukan, kan Presiden sudah mengatakan bahwa saya ingin cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara agar proses transisi kepemimpinan berjalan dengan aman, tidak ada riak-riak. Kalau ada riak masa saya diam, kan itu kata Presiden, itu kata beliau. Nah oleh karena itu manfaatkan aja nih Adinda Saki ini sehingga isu pembegalan itu tidak akan terjadi di sana. Keberlanjutan pembangunan Bang Karni itu akan dijamin oleh 2 tokoh, yaitu Prabowo dan Erlangga. Kenapa? Prabowo adalah seorang Menteri Pertahanan yang berhasil. Survei membuktikan kepuasan masyarakat kurang lebih 80%, SBY juga pernah 80% ya. 80% itu karena indikatornya stabilitas politik, ekonomi stabil, demokrasi stabil, keamanan stabil, itu faktor-faktor yang membuat kepuasan masyarakat tinggi kepada Presiden Jokowi. Nah kalau kita lihat, Menteri Pertahanan keamanan siapa? Prabowo. Stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dicapai ketika terjadi pandemi, tidak semua negara bisa melakukan itu. Tapi itu bisa dilakukan oleh seorang Menko Perekonomian. Artinya bahwa keberlanjutan pembangunan yang dikehendaki oleh Pak Jokowi bisa dilakukan oleh Prabowo, Subianto dengan Erlangga kalau bicara cawapres. Karena saya yakin juga Pak Erlangga sekalipun mandat daripada partai
diharapkan beliau menjadi capres. Tapi dalam lobby politik, dalam negosiasi politik saya yakin bahwa Pak Erlangga fleksibel, realistis, tentu dia melihat kenyataan aspirasi yang berkembang melalui survei atau melalui lobby-lobby politik. Tidak akan memaksakan diri menjadi calon presiden. Tapi untuk cawapres menurut saya dari sebelah kiri koalisi perubahan, dari sini ada KIR, ada PDIP, Erlangga adalah calon wakil presiden yang paling seksi untuk melanjutkan pembangunan, termasuk melakukan perubahan. Itu tidak hanya keberatan pembangunan, termasuk melakukan perubahan. So perubahan itu bersifat abadi. Perubahan itu bagaikan air yang turun dari gunung terus mengalir ke laut, menguap ke udara, kembali ke bumi. Itu adalah perubahan. Nah, oleh karena itu perubahan tidak hanya ada pada koalisi perubahan, termasuk di sini juga akan pasti melakukan perubahan. Karena keberlanjutan juga itu pasti ada perubahan dalamnya yang bersesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita, baik nasional maupun internasional. Begitu Bang Kari. Saya kira udah cocok jadi ketua Partai Golkar. Saya kok mendengar bahwa ketua umum Partai Golkar itu justru terbelenggu oleh keputusan Munas sebelumnya yang mengatakan bahwa dia harus jadi calon presiden. Bang Kardi, itu hanya ada persepsi yang tidak tepat ya. Mandatnya itu adalah diberikan kepada ketua umum terpilih untuk menentukan presiden, calon presiden dari Partai Golkar. Jadi bukan nanti di Rapimnas. Ya. Kalau Munasnya hanya memutuskan memberi mandat kepada ketua umum terpilih untuk memperjuangkan calon presiden dari Partai Golkar. Di Rapimnas itu baru menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Termasuk Rakernas kemarin lebih dimantapkan lagi oleh pernyataan sikap dari 36 DPD 1 Indonesia untuk tetap Erlangga sebagai calon presiden. Oleh karena itu bukan terbelenggu, tapi ini justru memberikan fleksibilitas kepada Pak Erlangga, mau capres, mau cawapres, silakan Pak Erlangga yang menentukan. Oleh karena itulah Pak Erlangga kemudian terus berkomunikasi dengan Pak Sul, termasuk kemarin waktu PAN ke PDIP, itu adalah telepon-teleponan antara Pak Sul dengan Pak Erlangga. Jadi KIB itu masih solid dalam komunikasi politik, tapi tidak solid lagi dalam sikap. Nah, itu bedanya. Tapi dalam komunikasi politik sangat solid. P3 mau ketemu PDP juga menyampaikan Pak Erlangga. Nah, artinya di dalamnya ada etika. Nah, ini adalah sebuah contoh proses demokrasi kita yang bagus. Sekalipun kita ingin berbeda, tetapi ada kesamaan, yaitu menghargai daripada kita yang telah bersepakat kemudian berbeda. Dulu kan didirikan KIB kan dia bersepakat untuk bersama. Dalam perjalanannya, karena ada masing-masing partai itu punya sikap masing-masing sesuai dengan mekanisme internalnya. Ya, P3 misalnya melalui muktamarnya, PAN melalui Munasnya, sama dengan Golkar melalui Munas dan sebagainya. Mekanisme itu adalah tidak bisa diintervensi oleh partai apapun. Itu adalah hak otoritas daripada partai bersangkutan. Tetapi dalam komunikasi politik mereka tetap saling menghargai. Kemarin saja waktu PDP PAN ingin ke PDP, itu ada komunikasi antara Pak Erlangga. Dan dua-duanya insya Allah mengatakan kita lanjut. Nah, lanjutnya ini tanda tanya. Apakah lanjut sama-sama ke PDIP atau lanjut untuk kita bersama-sama capres-cawapres atau lanjut ke Gerindra, masih terus berjalan dengan sangat dinamis dan cair. Begitu Bang Kardi. Keperubahan kalau Golkar sudah pernah bertemu dengan Demokrat ya. Sudah pernah berkomunikasi dengan Demokrat. Kalau dengan Nasdem memang sejak dulu karena kita punya hubungan emosional ya. Antara Pak Surya, Bang Surya dengan Golkar. Pak Erlangga, saya pribadi juga punya hubungan emosional dengan Bang Surya Paloh. Itu adalah komunikasi politik penting. Karena kita ingin, tadi dikatakan bagaimana Pilpres ini adalah disajikan riang, gembira, bermartabat. Nah, oleh karena itu para elit dengan melakukan komunikasi politik adalah mencerahkan demokrasi rakyat. Mempertontonkan kepada rakyat bahwa kami ini tidak bertengkar, kami berbeda, tapi ada kesamaan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bisa saja Golkar juga ke perubahan, bisa saja. Semua kemungkinan bisa terjadi. Yang tidak bisa terjadi Bang Karni, pada saat pendaftaran, semua format KPU sudah tanda tangan, ketua musekjen partai hadir KPU, itu tidak bisa berubah. Selama itu belum tanda tangan, menurut store KPU, segala kemungkinan bisa terjadi. Dan itulah dinamika Partai Golkar hari ini. Sebelum janur kuning tuh. Tapi jadi gak jelas bagi saya posisi
PAN itu sekarang? Ke Merah atau ke PKS atau malah ke Golkar? Karena Golkar juga menyiapkan kursi Wapres. Bukan tidak jelas, Bang Kardi. Ini kan masih sangat dinamis semuanya. Semua tadi sudah mengatakan juga bahwa semua ingin mencari sesuatu yang menang. Tidak berarti bahwa kalau Pak Erlangga kemudian berpasangan Pak Sul tidak ada kemungkinan menang. Itu tidak bisa kita mengatakan begitu, ya. Karena semua itu ditentukan oleh Allah. Kita jangan lihat survei saja hari ini. Waktu Pak Jokowi maju sebagai calon gubernur pertama kali itu Pak Posibowo surveinya 62%. Itu Pak Jokowi kalau nggak salah baru sekitar 15%. Tapi yang menang Pak Jokowi. Jadi survei itu adalah bukan salah satu yang faktor penentu daripada sebuah kemenangan. Hanya merupakan indikator untuk mapping, untuk pemetaan daripada sebuah kemenangan. Bisa saja Pak Erlangga yang menempatkan di tengah, satu ada di kiri, satu di kanan, Pak Erlangga Sulhad di tengah, kemudian dia menangkan. Bisa saja Bang Kardi. Optimis banget. Baik, sekarang kata akhir Sujiwo Tejo. Ya Pak Karni, saya menyoroti dua hal saja, yaitu pertama cawe-cawe dan kedua soal koalisi. Kalau cawe-cawe mungkin Pak Karni sudah ngalami, mungkin Bang Nurdin juga, Mas Andreas. Saya baru punya cucu Pak Karni. Jadi saya mau tanya ke Mas Taubas, ini saya cawe-cawe saya seperti cawe-cawenya Pak Jokowi atau enggak? Gitu loh. Misalnya, saya punya prinsip kalau namanya bayi itu dibedong. Itu dari leluhur saya dibedong. Kata anak saya, enggak, dokter enggak bilang gitu. Terus saya bilang, ya udah terserah ikut dokter aja. Nah ini termasuk cawe-cawenya Pak Jokowi atau enggak? Pak Jokowi apa begitu cawe-cawenya? Saya kira cawe-cawe itu wajar karena gimana ya? Misalnya 7 bulanan itu harus ada pengajian atau apa supaya anakmu mendengar. Tapi enggak, kata dokter itu sudah dilapis, ada enggak mungkin bayi itu mendengar. Ya udah, akhirnya dia nurut saya. Akhirnya enggak, ini termasuk cawe-cawenya Pak Jokowi enggak? Kalau ini demi bangsa dan negara, ini demi masa depan cucu saya. Ini bukan egoisme saya. Ini Pak Jokowi gini enggak cawe-cawenya kira-kira gitu loh. Terakhir, baru kemarin, dia ke rumah. Bawa bayinya, bawa cucu saya yang pertama, terus mau pulang. Saya tahu kondisinya nggak memungkinkan untuk pulang. Saya bilang, jangan pulang sekarang, kamu nginep di sini. Enggak, Bapak jangan ikut-ikutan rumah tangga saya. Iya, aku yang nyebokin waktu kecilnya. Tapi akhirnya saya ngalah, oke pulang. Nah Pak Jokowi kira-kira begitu nggak cawe-cawenya? Iya, kalau begitu ya it's okay. Ya gimana Saya gitu? jawab Mas ya. Ya karena gini, saya nggak tahu, tapi saya kira cawe-cawe ini muncul dari, mungkin muncul dari bukan orang Jawa gitu. Karena ketika soal cawe-cawe menjadi viral dan cawe-cawe itu berkaitan dengan Pak Jokowi, saya buka kamus besar bahasa Indonesia gitu. Dan kemudian saya perhatikan, oh ternyata cawe-cawe dari bahasa Jawa. Ya. Benar Mas ya? Ikut campur, involving. Jadi involve, melibatkan diri di dalam satu persoalan untuk memecahkan masalah gitu. Yep. Perbaikan untuk memecahkan masalah. Jadi memang cawe-cawe ini sebenarnya positif. Arti yang positif. Sehingga kalau orang tua seperti tadi itu punya tanggung jawab moral untuk melakukan cawe-cawe untuk kebaikan. Tapi saya kan ada yang ngalah. Yang soal di bedong itu saya ngalah, oke ikut dokter. Saya percaya kalau 40 hari itu si gundul saya udah siap. Tak gundulin enggak, kata dokter enggak usah, ya oke. Tapi kalau soal pengajian saya, artinya Pak Jokowi gitu juga enggak ada yang dia ngalah atau enggak Ya, gitu? saya kira dalam hal ini akan Pak Jokowi sendiri yang sudah menjawab kan. Gimana? Bahwa saya melakukan cawe-cawe ya karena dia punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan persoalan gitu. Artinya ini untuk kepentingan bangsa gitu. Ya, Jadi Pak sebenarnya Andre kan positif. juga punya kewajiban moral terhadap Iya, cucu. Pak iya. Karni juga. Persis. Jadi nggak Justru, apa-apa dong jadi cawe-cawe. nggak apa-apa Terus sebenarnya. apa persoalannya gitu Apa loh? masalahnya gitu. Apa masalahnya gitu loh. Gitu. Gitu. Justru itu gitu. Gimana Kak? Mau bahas cawe-cawe sekarang. Izin Pak Karni. Kalau kami melihatnya begini, cawe-cawe ini bahaya ya. Dalam konteks apa? Pertama, kita bicara presiden ini kan seharusnya
memahami mana tugas pokok dan mana tugas tambahan gitu. Kalau cawe-cawe itu seakan-akan memastikan pemilu demokratis, jujur dan adil itu bukan tugas utama presiden. Tapi justru itu kalau cawe-cawe berarti ini tugas orang lain, beliau ikut-ikutan kan begitu itu satu. Padahal kan seharusnya itu adalah menjadi bagian dari tugasnya seorang presiden, memastikan proses transisi kepemimpinan ini berjalan dengan lancar. Nah, ini pernah dilakukan misalnya Pak SBY dulu. Dalam konteks apa? Memastikan pemilu 2014 berjalan lancar tanpa kecurangan dengan demokratis. Terpilih Pak Jokowi waktu itu kan, di bulan Juli saya masih ingat. Kemudian sejak Agustus itu, timnya Pak Jokowi dan tim transisi udah bolak-balik ke istana. Udah bisa komunikasi, kalau nggak salah dengan 5 kementerian, koordinasi sampai sebelum pada saat Oktober. Nah ini kalau misalnya ini adalah bagian dari proses transisi, itulah yang benar gitu. Karena ini bagian dari tugas tanggung jawab. Tapi pada saat misalnya cawe-cawe tadi dalam konteks, aduh saya maunya cawapresnya sini sama si ini. Koalisinya yang ada hanya 2 misalnya. Lah itu tidak bisa gitu, karena itu bukan presiden seharusnya. Itu adalah hak dari parpol. Mas Mahendra, Coba gimana Pak? zaman saya dulu itu disunat, itu SMP. Orang Jawa. Tapi kalau orang Madura lebih saya SD udah disunat. Sekarang bayi itu sebulan udah disunat. Saya nggak setuju. Saya cawe-cawe, jangan dong. Nanti kan nggak ada kebanggaan ke teman-temannya gimana disunat kan bangga Pak pakai itu. Tapi akhirnya saya ngalah Pak, karena dokter mengatakan lebih sehat. Bahkan saya yang mengantar ke dokter. Nah, Pak Jokowi gitu nggak kira-kira cawe-cawenya? Tergantung, ini cucunya yang di-endorse satu aja atau semua cucu? Nah itu dia. Oke, saya ngomong yang kedua. Sekarang soal koalisi. Mau ngomong? Silakan. Ya oke, saya tambahkan sedikit Bang. Jadi begini, harapannya memang seperti yang tadi Mas Tejo bilang bahwa cawe-cawenya itu untuk bangsa. Tapi kalau kemudian cawe-cawenya terkait dengan pemilu, ketika kita nanti masuk pemilu, itu semua kita jadi partisan nih. Kan? Kita akan dalam posisi yang masing-masing. Setiap partai politik dia mandiri, bisa menentukan akan memilih siapa, bisa menentukan arahnya kemana. Nah inilah bagian dari menjaga agar semua partai politik itu punya kemandirian dan itu harus dihormati. Nah oleh karena itulah maka mudah-mudahan, sekali lagi saya berpikir positif, mudah-mudahan cawe-cawenya bukan terkait dengan pemilu. Bukan terkait dengan bagaimana mengatur partai-partai politik. Ya. Kalau itu bukan cawe-cawe namanya. Itu namanya intervensi, Mas. Makanya kan begitu. Makanya kekhawatirannya kan ke sana. Tapi sekali lagi kalau saya tetap berharap mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa cawe-cawenya bukan dalam rangka pemilu. Nah kalau dalam rangka pemilu ya itu yang kita sayangkan. Mudah-mudahan tidak dalam rangka pemilu, itu saja. Oke. Ya ini kan apa? Itu yang tadi saya bilang. Jangan sampai ya pola-pola lama gitu, menempatkan diri seolah-olah sebagai apa orang yang dizolimi sebagai cara untuk berkampanye gitu. Sehingga ya playing victim itu sebenarnya nggak laku lagi Bang Karni gitu. Ini penggunaan termnya kita tidak punya pandangan yang sama gitu soal cawe-cawe ini gitu. Ya jadi ya. Ada pemahaman yang salah tentang cawe-cawe ini. Jadi Kalau- kalau kita mendengar tadi Pak Andreas ya, Mas Taufik, bahwa cawe-cawe yang dimaksud itu bukan seperti dimaksud Pak Andreas, Pak Mas Taufik itu. Bukan intervensi kan itu Pak Andreas ya. Nah, tadi malam itu kan jelas sekali pernyataan Bapak Presiden. Cawe-cawe saya ini adalah untuk menjaga transisi kepemimpinan ini, transisi kepemimpinan nasional ini berjalan dengan baik. Tidak ada riak-riak, kan itu. Kalau ada riak-riak, Mas saya mau diam. Nah, kalau tadi ada penjagalan, ada pembegalan, itu dianggap riak, itu tinggal lapor. Pak ini riak-riak nih, tolong ditengani nih. Kira-kira begitu menurut saya, ya kan? Oke, thank you. Saya lanjut yang kedua kalau gitu Pak Karni. Yang terakhir soal koalisi. Hari-hari ini publik Indonesia gempar karena menangnya Putri Aryani di American Got Talent Pak Karni. Terus saya termasuk orang yang menangis menyaksikan dia menyanyi. Tapi ternyata saya diingatkan sama teman, Mas Tejo tuh nangis betul-betul karena lagunya itu, apa karena Putri Aryani ini disabilitas netra? Atau karena dia orang Indonesia? Kalau dia orang Somalia, nangis enggak? Saya juga punya kesimpulan ternyata di dunia ini enggak pernah ada A betul-betul karena A.
Begitu juga demokrasi. Nggak bisa demokrasi di Amerika begini-begini. Nah ini demokrasi di Indonesia. Di zaman Pak Jokowi. Yang saya ingin ngomong Pak Karni, oke koalisi nanti akan ada 3 menurut keinginan Pak Nurdin atau bisa 4. Kalau misalkan Pak Erlangga sama Pak Zul jadi 1 dari PAN, berarti nanti ada 4. Tetapi kan semua ini jomblo, sesuai dengan judul jomblo itu harus nyari pasangan. Nah pasangan itu apakah ideal? Saya memberi contoh ke leluhur, banyak orang jomblo dulu di leluhur nggak saling mencintai Pak. Tapi karena ibunya sayang dia, calon istrinya itu, dia bilang, saya akan tetap mencintai calon istri saya walaupun saya nggak cinta sekarang, selama ibu masih mencintainya. Dan sekarang langgeng. Oke saya mau si cowok itu, asal orang tua saya suka dia, saya akan belajar untuk mencintai dia. Kasus di Indonesia, koalisi jomblo-jomblo ini pasti nanti telepon Pak Jokowi dulu kan. Pak Jokowi suka enggak? Pak Erlangga ini bayangan saya, kalau saya dengan Pak Zul. Pak Zul juga akan telepon Pak Jokowi kan. Oke nanti siapa tahu Pak, selama Pak Jokowi mencintai Pak Erlangga Ibrahim, saya Zul akan berusaha mencintainya. Gitu loh. Jadi kalau 4 atau enggak itu kan tergantung Pak Jokowi juga. Gitu loh maksud saya. Terima kasih, terima kasih. Pemirsa, kita tidak bisa bernegosiasi dengan orang yang punya prinsip. Milik saya adalah hak saya. Tapi milik kamu itu boleh kita negosiasikan. John F. Kennedy, Presiden Amerika. Kita sampai ketemu akhir siang. Yang